dikasih tahu itu zaman wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat dikasih amanat, dan sebaliknya wa yukhawwanu fiha al-amin. Sementara orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang benar, saudara, enggak dikasih amanat. Enggak dikasih amanat, enggak dikasih jabatan, enggak, justru orang yang jujur dimusuhin. Jadi pejabat jujur, enggak panjang jabatannya. Oh, kalau lagi mau pemilihan, saudara, ada pilek, ada pilpres, ada pilkada, wah, rame-rame datang ke kiai, cium tangan bolak-balik. Begitu udah menang, pesantren mau digusur. Jadi itu dia Nabi katakan tadi, di zaman penuh kedustaan ini, yantiku fi harwaibidah. Jadi banyak orang nggak ngerti agama, so tahu agama, nggak ngerti nasab, so bicara nasab. Banyak tukang bohong tidak? Tapi dipercaya. Saya bisa buktikan, ada yang ngaku ngomong bahasa semut, pada percaya. Kok udah jelas bohongnya, dipercaya. Apalagi rezim yang kemarin, dari presidennya tukang bohong, menterinya tukang bohong, jenderalnya tukang bohong, pejabat ke bawah tukang bohong, saudara. Di mana-mana kita dicekoki dengan kebohongan. Sahabat santri dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan channel ini. Semoga sahabat santri masih dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam lindungan dan limpahan Tuhan yang Maha Kuasa. Cuplikan video barusan sahabat santri ya sangat menarik sekali untuk kita kaji bareng-bareng ya, karena mungkin dari cuplikan video barusan kita tidak boleh serta-merta menyimpulkan sesuatu. Jadi ketika kita menonton sebuah video, diwajibkan ataupun diharuskan kita menyelesaikan menonton videonya. Karena apa sahabat santri ya, biar kita tidak gagal paham dalam menanggapi, dan ketika kita berdiskusi tentang video ini itu nyambung antara apa yang akan didiskusikan tentang isi videonya. Jadi kita tahu dari awal sampai akhir runtutannya itu jelas. Jadi sahabat santri ya, jangan lupa nontonnya sampai dengan selesai biar tidak gagal paham dalam menanggapi sebuah video yang mungkin beredar di media sosial. Dan juga mungkin karena video ini kita bisa memahami dan bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang sudah kita dengarkan. Sahabat santri, mari kita simak keseluruhannya. Seperti biasa, nanti kita diskusikan video ini di kolom komentar. Tentunya harus menggunakan akal pikiran yang waras. Karena apa? Dalam berdiskusi dilarang mengedepankan ego. Ketika kita sudah mengedepankan ego, yang terjadi hanyalah kerancuan sahabat santri ya. Jadi mari kita kaji bareng-bareng. Ini di videonya, silakan. Wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus pimpinan, pengasuh dan seluruh dewan guru dari Madrasah Riyadul Munawwarah yang dipimpin oleh akhina Al-Fadil Al-Ustadz Akhi Asep hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Satu kebahagiaan bagi kita kumpul di tempat ini, berkumpul dengan para kiai kita, para ajengan kita. Saya tidak sebutkan satu persatu, tapi mereka beliau ini adalah guru-guru kita, penuntun kita. Kita doakan semua agar mereka semua dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberkahi langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan salam ini kita sampaikan juga kepada akhina Al-Fadil Syekh Fuad Jabir, di mana beliau menjadi wasilah bagi kita semua sehingga saya bisa hadir pada malam hari ini di tempat ini.
Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa mendapatkan rahmat, barakah, maghfirah di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin akan satu amanat dari Allah, wasiat dari Allah, perintah dari Allah yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat At-Taubah, di mana Allah menyerukan kepada orang yang beriman, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Ini ayat luar biasa. Allah punya perintah singkat, padat, ringkas, jelas, merupakan samudra yang penuh hikmah luar biasa. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Artinya siapapun di antara kita yang meyakini dirinya punya iman kepada Allah, yang tahu dan sadar kalau dirinya punya iman kepada Allah, maka wajib untuk ikut merasa terpanggil dengan seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena Allah serukan, hei orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini seruan, panggilan dari Allah. Nah, maka itu sudah seyogianya lah setiap orang yang beriman merasa terpanggil dan perhatikan apa yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seruannya ini. Setelah Allah serukan, Allah nyatakan ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Takwa kepada Allah itu secara umum maknanya yang biasa disampaikan oleh para ulama kita adalah, saudara, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah itu artinya, Pak, artinya Bu, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Kita sholat cari ridha Allah, itu takwa. Kita puasa Ramadan cari ridha Allah, itu takwa. Kita membayar zakat mencari ridha Allah karena Allah, itu takwa namanya. Nah, begitu juga kita tinggalkan maksiat, kita tidak mau berzina karena takut kepada Allah, mengharapkan ridha kepada kita dengan rasa takut kita kepadanya tadi, itu juga takwa. 15 abad yang lalu, takwalah kamu kepada Allah dan ikuti itu orang-orang yang jujur, temani mereka, sertai mereka, hiduplah bersama mereka. Nah, kenapa ayat ini pada hari ini, saudara, yang sengaja ingin saya sampaikan pada malam hari ini untuk memberi peringatan kepada diri saya khususnya dan kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada. Jadi pesan Allah 15 abad yang lalu ini, saudara, selalu relevan sampai hari kiamat. Artinya di sini apa? Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan siapa orang yang kita dekati, siapa orang yang kita temani, siapa orang yang ada di lingkungan kita. Allah suruh kita besertalah dengan orang-orang yang jujur. Jangan berteman sama pembohong, jangan berteman sama pendusta, jangan berteman sama pengkhianat. Begitu juga saudara kalau milih pemimpin, cari yang jujur. Allah suruh wakunu ma'as sadiqin. Cari kiai yang jujur, cari habib yang jujur, cari pemimpin yang jujur, cari presiden yang jujur, cari menteri yang jujur, cari anggota dewan yang jujur, yang amanah, yang adil, yang bukan tukang bohong dan bukan pengkhianat. Bayangkan. Nah, jadi Allah udah kasih tahu tuh dari 15 abad yang lalu tuh, saudara, bukan baru kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Nah, karena Allah Maha tahu, saudara, kalau tidak dikasih peringatan sedemikian rupa, nanti kita akan sembarangan ngambil guru, sembarangan ngambil teman. Kita dalam segala hal cari yang jujur. Ibu cari mantu, cari yang jujur. Anak gadis mau cari suami, cari yang jujur. Saudara muda di sini mau cari istri, cari yang jujur, cari yang lurus, yang benar. Nah, itulah kunci untuk kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Apalagi zaman sekarang nih, bu, kumaha damang, sadayana damang, alhamdulillah. Nah, itu yang barusan Habib terangkan, kira-kira terang tak terang? Nah, sadayana parantos ngertos terang, alhamdulillah. Jadi ibu kalau cari menantu jangan tukang bohong, bu ya. Ya kalau tukang bohong, mertua dibohongin tiap hari. Betul, betul. Kita kalau cari presiden tukang bohong, ya tiap hari dibohongin. Pagi dia bohong, siang dia bohong, malam dia bohong. Terus kita marah-marah, lah kan lu yang pilih. Makanya kalau milih jangan tukang bohong. Nah, sekarang mari kita lihat, kenapa saya katakan khususnya di zaman ini penting sekali untuk memperhatikan seruan Allah ini. Wajib untuk kita amalkan. Kenapa? Makin kemari makin banyak tukang bohong. Karenanya dalam satu hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, di mana beliau menyebutkan bahwasanya Nabi pernah bersabda, Nabi memberi kabar kepada umatnya. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi, akan datang kepada umat manusia ini, akan datang satu zaman yang akan dialami oleh umatku. Zaman apa? Sanawatun khadda'at, kata Nabi. Tahun-tahun yang penuh kebohongan, tahun-tahun yang penuh dosa, tahun-tahun yang penuh penipuan. Nabi udah kasih tahu, sudah 15 abad yang lalu Nabi udah kasih tahu kepada umatnya, hei umat Islam, akan datang nanti satu zaman sanawat, kata Nabi, bukan sehari dua hari, sanawat bertahun-tahun, khadda'at yang penuh tipu daya. Terus Nabi gambarkan kondisinya, tahun yang penuh tipu daya itu bagaimana sih situasinya? Nabi mengatakan, yusaddiqu fihal kadhib. Di zaman tersebut, di tahun-tahun tersebut, saudara, yusaddaqu fihal kadhib, pendusta dipercaya. Pendusta dipercaya. Udah dustanya udah kelihatan, bohongnya udah kelihatan, telanjang itu bohong. Tapi tetap orang masih percaya, saudara. Dan sebaliknya kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa yukadzabu fiha shadiq. Sementara orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang benar didustakan, nggak dipercaya. Ulama yang lurus nggak dipercaya, saudara. Preman tukang tipu dia percaya. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini Nabi kasih kabar. Ada lagi lanjutannya, kata Nabi, saudara, di zaman tersebut wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat dikasih amanat, pengkhianat diangkat jadi pemimpin, pengkhianat dipilih jadi pejabat, pengkhianat diserahkan untuk ngurus umat, saudara. Nabi udah kasih tahu itu zaman wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat dikasih amanat. Dan sebaliknya wa yukhawwanu fihal amin, sementara orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang benar, saudara, nggak dikasih amanat. Nggak dikasih amanat, nggak dikasih jabatan, enggak, justru orang yang jujur dimusuhin. Jadi pejabat jujur, nggak panjang jabatannya, sebentar dicopot, saudara.
Ini Nabi udah sampaikan 15 abad yang lalu. Masih ada lanjutannya. Apa kata Nabi? Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Di tahun-tahun itu akan banyak ruwaibidah yang berkicau, yang banyak omong. Saudara, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ruwaibidah? Wahai Rasulullah, apaan itu ruwaibidah? Siapa itu ruwaibidah? Nabi menjawab, ar-rajulu tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh dalam urusan umat tapi so pintar, sudah. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira di zaman kita udah terjadi belum tuh? Ayo saya tanya, pendusta dipercaya, terjadi gak? Terjadi gak? Orang yang jujur malah dikatain pembohong, terjadi gak? Terjadi gak? Nah, pengkhianat diangkat jadi pemimpin, ada gak? Ada gak? Justru yang jujur, saudara nggak dikasih kesempatan memimpin, terjadi tidak? Ada orang bodoh sok tahu, banyak omong di media, ada gak? Lengkap terjadi di zaman kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada yang tanya, Habib, kalau sudah begitu kuncinya bagaimana cara menghadapinya? Ya itu tadi yang Allah firmankan, wa kunu ma'as sadiqin. Konsisten bersama orang yang jujur, orang yang baik, titik. Maka dari tadi saya katakan, saudara mau berbesan, cari besan yang baik. Mau punya mantu, cari mantu. Kalau mau punya pasangan hidup, cari pasangan yang baik, saudara. Mau berguru, cari guru yang baik, saudara. Nah, mau pimpin, cari pemimpin yang baik. Allah sudah nyatakan wa kunu ma'as sadiqin. Allah enggak mengatakan wa kunu ma'al kadzabin. Allah enggak mengatakan wa kunu ma'al khainin. Enggak, Allah katakan wa kunu ma'as sadiqin. Selalulah kamu bersama orang-orang yang lurus, yang benar, yang jujur, yang adil, yang amanat, bukan tukang dusta, bukan pengkhianat. Nah, jadi jawaban bagaimana menghadapi situasi tersebut Allah udah kasih tahu kita, saudara. Wa ma'as sadiqin. Nah, kebohongan itu mesti kita jadikan musuh bersama. Yang kita lihat, saudara, yang umbar janji, apalagi waktu pilpres, apalagi waktu pileg, wah janji sabrek-abrek dijanjiin. Begitu udah menang, lupa semua dengan janji. Betul, betul. Oh, kalau lagi mau pemilihan, saudara, ada pileg, ada pilpres, ada pilkada, wah rame-rame datang ke kiai, cium tangan bolak-balik. Begitu udah menang, pesantren mau digusur. Ada gak? Ada gak? Nah, ente itu yang bilang ada, bukan aneh ya. Nah, jadi kalau ada intel di sini, ada polisi di sini, itu yang ngomong tuh. Saya cuma nanya, boleh nanya bu? Boleh nanya bu? Alhamdulillah. Oh, orang banyak yang berkicau, saudara. Pada sok tahu, saudara. Habaib yang keturunan Rasul dianggap bohong. Nggak ada itu turunan Rasul. Yang ngomong ngaku turunan Nabi. Ayah ente. Ayah ente. Habib dibilang bohong turunan Nabi. Dirinya dengan ngaku saya yang turunan Nabi. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada raja dangdut ngaku ahli nasab, ya. Udah kacau dah, kacau. Kacau tidak? Ayo jujur jawab, kacau tidak? Kemarin, saudara, ada anggota dewan dari salah satu partai, betina. Oh, bukan ibu. Kalau ibu perempuan, ini betina. Betina dari partai. Apa dia bilang? Dia bilang Nabi Muhammad gak sempurna, walaupun itu pilihan Allah. Kurang ajar, saudara. Ngaku Islam, KTP Islam, seenaknya dia ngomong Nabi gak sempurna. Kau belajar di mana? Kalau nggak ngerti agama, jangan sok bicara agama. Ini yang Nabi bilang nih, ruwaibidah. Udah banyak berkicau di mana-mana, saudara. Seenaknya dia katakan
bahwa Nabi nggak sempurna. Justru para ulama sepakat ijma bahwa kita punya Nabi adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, basyarun la kal basyari, manusia yang tidak seperti manusia lainnya, saudara. Kenapa? Karena dimuliakan oleh Allah, saudara. Bagaimana enggak sempurna dan enggak mulia, saudara? Sampai Allah menyatakan kalau Allah dan para malaikatnya selalu berselawat untuk Nabi. Kalau Nabi enggak sempurna, enggak nantinya mendapatkan salawat daimah yang terus menerus Nabi dapatkan dari Allah. Baca ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallun pakai fi'il mudhari, saudara. Allah enggak gunakan fi'il madhi di situ. Yusallun, bahwa Allah dan para malaikat yusallun. Yusallun itu, saudara, fil hadir wal mustaqbal, hari ini dan seterusnya. Dari mulai Al-Quran itu diturunkan sampai hari kiamat, Allah akan selalu senantiasa terus menerus melimpahkan sholawatnya kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau nggak sempurna nggak dapat nih kedudukan seperti ini, saudara. Dapat kedudukan seperti ini karena sempurna akhlaknya, saudara, sempurna fisiknya, sempurna jasmaninya, sempurna rohaninya, sempurna sejarahnya. Itulah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi nih betina yang lain. Ini urusan betina nih malam nih. Bu, apalagi yang satu bilang, saudara, kali ini dia ngaku dulu saya penghafal Quran. Diwawancarai, yang wawancarai seorang doktor, dosen dari universitas, saudara, yang terkenal di Indonesia, luar biasa. Si dosen nanya, bagaimana dengan hafalan Qurannya? Nggak penting itu hafalan Quran. Dulu saya hafal Quran, waktu saya baca Quran, hafal Quran, banyak orang-orang pada datang ke saya, ibu-ibu pada datang ke saya, minta air dibacain, minta doa, minta berkah. Ya dulu sih saya ya terima-terima aja, tapi sekarang saya baru sadar ternyata nggak guna itu semua. Dan perempuan ini sekarang udah nggak pakai jilbab lagi, dulu pakai jilbab, saudara. Jadi dengan sombongnya dia katakan bahwa ngapalin Quran tuh nggak perlu. Saya dulu hafal Quran, nggak ada manfaatnya. Si dokter nih yang dari universitas, saudara, wah mendukung perempuan tadi. Memang nggak perlu kan untuk menghafal Al-Quran, kurang ajar. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, siapa bilang menghafal Quran itu tidak perlu? Dan siapa bilang menghafal Al-Quran itu tidak berguna? Tunggu dulu. Yang bicara seperti itu hanya orang bodoh. Tapi Habib itu kan yang bicara dulu hafal Quran dulu. Sekarang dia udah nggak hafal Quran lagi. Allah cabut hafalannya, saudara. Jadi nggak ada tuh manusia melupakan Al-Quran, nggak ada. Al-Quran yang melupakan dia, saudara. Nggak ada tuh manusia tinggal Al-Quran. Al-Quran yang tinggalkan dia, saudara. Allah Maha tahu. Kalau perempuan tadi, saudara, satu saat akan menghina Al-Quran, satu saat akan merendahkan Islam, saudara. Allah Maha tahu. Maka itu hafalannya tidak berkah, sehingga lupa dengan dia punya hafalan dan bicara seenaknya. Nah, sekarang kalau ada yang mau tahu apa sih manfaat gunanya ngapalin Quran, mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Satu saja saya mau bahas pada malam hari ini, apalagi kebetulan kita menyambut bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan itu disebut juga Syahrul Shom, bulan puasa. Disebut juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Hudal linnas, saudara, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi saya mau ingatkan di sini kepada semua umat, kalau kita mau tahu apa sih pentingnya menghafal Quran, yuk mari kita lihat satu ayat. Perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, ini penting. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Bapak, Ibu, dalam ayat ini Allah menyebut dirinya dengan nahnu. Dalam bahasa Arab, nahnu itu artinya kami. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan kami? Kan Allah itu tunggal, satu, ahad, tidak berbilang, saudara. Nah, maka ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, kenapa Allah gunakan nahnu dalam ayat tersebut? Yang pertama, li ta'zim, untuk mengagungkan zatnya. Jadi dalam bahasa Arab, Bu, jangan disamakan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kami itu menunjukkan banyak, bukan satu orang. Tapi kalau Allah menyebut zatnya, nahnu, kami, itu untuk menunjukkan keagungannya, ketinggiannya, kesuciannya, kebesarannya, sampai untuk menunjukkan keagungan, kesucian, saudara, dan kebesarannya. Nggak cukup kata ana, nahnu. Itu dalam bahasa Arab li ta'zim, untuk pengagungan. Kira-kira jelas tidak? Hati-hati nih, kadang-kadang ada pendeta-pendeta yang ingin nyebarin kekacauan di tengah umat Islam. Dia pakai ayat ini, lihat tuh di Quran, Tuhan kalian itu mengatakan nahnu, berarti Tuhan kalian banyak dong. Nah, ini orang-orang yang nggak paham, yang nggak ngaji, gampang tertipu, saudara. Makanya lewat pengajian ini kita bekali. Jadi kalau besok ada yang ngomong begitu, mau bikin umat Islam murtad, itu udah tahu jawabannya. Tunggu dulu, nahnu itu nggak selalu berarti banyak. Nah, nahnu itu bisa digunakan li ta'zim, saudara. Sama dalam bahasa Arab kata antum itu juga digunakan untuk li ta'zim. Kadang-kadang murid mau bicara sama guru, nggak pantas dia bicara anta. Anta ya guru, nggak, dia bicara antum ya ustaz. Padahal gurunya satu, tapi disebut antum. Untuk apa? Ditakrim, untuk menghormati si guru. Itu berlaku dalam bahasa Arab, saudara. Kira-kira jelas tidak? Itu yang pertama. Kenapa Allah menggunakan inna nahnu nazzalna dzikra, nahnu, kami yang menurunkan Al-Quran? Satu jawabannya li ta'zim, untuk mengagungkan zat Allah. Yang kedua, saudara, kalau Allah menyatakan wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah, kata nahnu, saudara, itu menunjukkan ada unsur lain yang Allah libatkan dalam penjagaan Al-Quran. Seperti kalau Allah menyatakan dalam Al-Quran khalaqtul jinna wal ins. Jadi kalau dikatakan khalaqtu, saya menciptakan. Kalau Allah mengatakan khalaqtul insa, saya ciptakan manusia, berarti nggak ada unsur lain yang terlibat, hanya Allah sendiri yang menciptakan manusia. Seperti penciptaan Nabi Adam, seperti penciptaan Siti Hawa, Allah yang langsung menciptakan, tidak ada unsur lain dilibatkan. Khalaqtu, saya yang menciptakan. Tapi kalau Allah menyatakan khalaqnal insan, kami menciptakan manusia, artinya selain untuk takzim, mengagungkan zat Allah, juga rahim ibu kita, yang kemudian rahim ibu kita, yang kemudian berbuahlah sel telur tersebut menjadi janin di dalam rahim ibunya. Artinya apa? Ada unsur orang tua dilibatkan. Tetap yang menciptakannya adalah Allah, tapi Allah melibatkan unsur lain dalam penciptaan tersebut. Itulah rahasianya kenapa dikatakan khalaqnal insan, kami ciptakan manusia. Kira-kira jelas tidak? Kembali kepada soal Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Kok pakai kami? Satu, untuk takzim, pengagungan zat Allah. Yang kedua, ada isyarat dari Allah bahwa turunnya Al-Quran kepada kita nggak langsung dari Allah sampai ke kita. Ada proses. Al-Quran turun, saudara, dari Allah kepada Nabi lewat malaikat Jibril alaihissalam. Nggak ada itu Al-Quran langsung kepada Nabi, saudara. Lewat malaikat Jibril ada proses pewahyuan, diterima oleh Nabi. Artinya dalam penurunan Al-Quran, saudara, Allah melibatkan unsur malaikat untuk diwahyukan kepada kita punya Nabi. Ada unsur lain.
Kira-kira jelas tidak? Kemudian saudara, dari Nabi, saudara, Al-Quran itu diturunkan kepada sahabat. Artinya sahabat mendapatkan Al-Quran lewat Nabi. Nabi mendapatkan Al-Quran lewat proses pewahyuan dari Allah melalui malaikat Jibril. Ada proses, Allah libatkan, ada unsur-unsur lain Allah libatkan. Nah, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in sampai ke guru-guru kita. Nah, kita mendapatkan Al-Quran dari guru kita. Kita nggak dapat langsung dari malaikat Jibril, kita nggak dapat langsung dari Allah, tapi kita dapat melalui guru. Ada unsur lain tidak dilibatkan? Ada. Kira-kira jelas gak? Nah, kita lanjutkan lagi. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran. Artinya Al-Quran pasti akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat, saudara. Tidak akan ada yang mampu untuk menghancurkan Al-Quran. Kenapa Allah gunakan kami? Satu, untuk mengagungkan zat Allah yang maha besar, yang maha kuasa dan maha mampu untuk menjaga Al-Quran. Tapi pada saat yang sama ada isyarat, dalam menjaga Al-Quran ada unsur lain yang Allah libatkan, saudara. Siapa unsur lain yang Allah libatkan untuk menjaga Al-Quran? Di antaranya Al-Huffaz, para penghafal Al-Quran. Jadi para penghafal Al-Quran itu jangan bilang gak ada gunanya, kedudukannya sangat mulia, saudara. Kenapa? Karena mereka menjadi penjaga Al-Quran di atas bumi Allah. Oh, mau tahu gunanya? Mari kita lihat. Beberapa dekade yang lalu pernah mencetak mushaf Al-Quran ratusan ribu eksemplar yang disebarluaskan ke negeri-negeri Islam, saudara. Tapi nggak sampai hitungan bulan ataupun minggu, hanya hitungan hari terbongkar kalau Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dirubah harokatnya. Rubahnya nggak banyak, nggak semua ayat dirubah. Ada beberapa ayat dirubah harokatnya, diganti hurufnya, saudara. Hanya hitungan hari terbongkar. Begitu terbongkar, saudara, dilaporkan ke negara-negara Islam, Quran-Quran tersebut, saudara, disita dan dimusnahkan. Gagal total mereka memasukkan Al-Quran. Siapa yang membongkarnya? Para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran, saudara, kadang-kadang dalam murojaah mereka kan suka lihat kembali mushafnya, saudara, untuk menguatkan hafalan mereka. Begitu mereka lihat, oh, ini kok bacaannya kayaknya beda dengan yang saya hafal. Periksa ke mushaf yang lama, saudara, iya beda kok begini. Periksa lagi ayat lain, kok beda. Di mana-mana kebongkar. Siapa ngebongkar? Para penghafal Quran. Coba kalau nggak ada yang hafal, saudara. Coba bayangkan kalau di atas muka bumi ini ada yang hafal Al-Quran, hancur. Itu Al-Quran diobok-obok sama orang kafir, saudara. Jadi jangan merendahkan penghafal Quran. Penghafal Quran itu derajatnya tinggi. Mereka dipilih oleh Allah sebagai penjaga Al-Quran. Lalu kalau ada orang hafal Quran kemudian hilang hafalannya dan menjadi zindik, menghina Al-Quran, Allah maha tahu, saudara, kalau memang dia tidak ikhlas menghafal Qurannya, kalau memang dia akan menjadi masalah di kemudian hari, Allah maha tahu. Makanya Allah cabut itu hafalannya, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Baik, waktu saya masih sekolah antara SMP SMA, saudara, ada sebuah cetakan mushaf Al-Quran di Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Dulu namanya Departemen Agama, sekarang namanya Kementerian Agama. Resmi. Ternyata begitu dicetak, keluar, sebar, ada yang dibagikan gratis ke pesantren-pesantren, ke sekolah-sekolah, ada juga yang dijual di toko-toko kitab, saudara. Enggak sampai sehari baru keluar, disebar, ketahuan ada salah cetak. Jadi bukan Departemen Agama sengaja untuk memasukkan Al-Quran merubah, bukan, nggak sengaja, salah cetak, saudara. Ketahuan ada penghafal Quran mau beli mushaf, lihat ini mushaf bagus, cetakan baru, buka. Begitu buka dia baca kok lain, cuman satu kata, salah cetak satu kata, lapor langsung ke Departemen Agama. Lalu apa yang terjadi? Seluruh mushaf tersebut disita oleh Kementerian Agama, sudah.
Semuanya diambil kembali, ditarik kembali, cetak ulang. Masya Allah. Siapa tuh yang bongkar? Penghafal Quran. Jadi saya tanya, kalau gitu penghafal Quran itu perlu tidak? Penting tidak? Bagus tidak? Takbir. Shallu ala Nabi. Kira yang saya sampaikan jelas tidak? Semuanya jelas tidak? Jadi saya mau tanya sekali lagi, penghafal Quran penting tidak? Perlu tidak? Bagus tidak? Berguna tidak? Takbir. Terus ada doktor, saudara, begitu dosen di UI lagi, saudara, mengatakan nggak perlu itu, pala lu bomenyan. Doktor-doktoran kali ya. Nah, jadi itu dia Nabi katakan tadi, di zaman penuh kedustaan ini yantiku fi harwaibidah. Jadi banyak orang nggak ngerti agama, so tahu agama, nggak ngerti nasab, so bicara nasab. Banyak tukang bohong tidak? Tapi dipercaya. Saya bisa buktikan, ada yang ngaku ngomong bahasa semut, pada percaya. Ayo, ada gak? Ada gak? Lo kok pada percaya, pada hadir, pada dengerin, saudara. Jadi gimana saudara, kok udah jelas bohongnya dipercaya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saya mengajak, yuk kita jadikan kebohongan sebagai musuh bersama. Siap tidak? Siap tidak? Ini sekarang udah banyak serba bohong, saudara. Apalagi rezim yang kemarin, dari presidennya tukang bohong, menterinya tukang bohong, jenderalnya tukang bohong, pejabat ke bawah tukang bohong, saudara. Di mana-mana kita dicekoki dengan kebohongan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan yang sekarang jangan tukang bohong lagi. Lu aminnya banget dong. Mudah-mudahan presiden yang sekarang, menterinya jangan ada yang jadi tukang bohong lagi. Umat udah capek sama tukang bohong. Betul, betul, betul. Iya, jangan jadi tukang bohong, saudara. Udah capek, umat udah capek, saudara. Terus saya ada yang tanya, Habib, ini bagaimana ini Habib? Situasi politik kayaknya nih, waduh kacau balau nih Habib. Kita harus bagaimana? Waduh, jawab jangan. Jawab jangan. Tahun depan. Ya udah, kan mau diundang lagi katanya. Ini saya Fuad, kita mau tanya, mau diundang lagi gak Ustaz? Ya udah, tahun depan aja udah dijelasin ya. Nah, bukan nih politik lagi gawat nih, salah ngomong ditangkap. Jawab jangan. Jawab jangan. Betul. Jawabannya singkat. Bersyukurlah kepada Allah kalau saat ini setan mesetan lagi pada berantem. Alhamdulillah. Orang zolim ya zolim lagi pada ribut. Alhamdulillah. Dia pada main bongkar-bongkaran borok, saudara. Pada main lapor-laporan, pada main jeblos-jebloskan ke penjara. Alhamdulillah. Kan sebelumnya dulu kiai yang diuber-uber, betul? Kiai diuber ditangkap, Habib diuber ditangkap di penjara. Sekarang giliran mereka rasain. Takbir. Alhamdulillah. Kenapa bisa begitu Habib? Doa umat diterima sama Allah. Umat di mana-mana, saudara, udah bertahun-tahun nih di mana-mana, saudara, kiainya, ustadznya, ajongannya, di pesantren, di musola, di masjid, di mimbar-mimbar, di majelis-majelis tabligh akbar. Berapa banyak, saudara, hampir setiap hari dikumandangkan sholawat asghilidz zalimin bidzalimin. Apa itu artinya? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Aduh. Alhamdulillah. Kadang protes saya, Habib. Wah, Habib ngomongnya aduh, kan adu domba haram, Habib. Jawab jangan. Kapan? Kapan selesainya nih ceramah? Nah, kalau semua dijawab dulu sampai pagi, Bu. Jawab, Bu. Sekarang juga harus. Pertanyaannya apaan tuh tadi? Saudara, adu domba hukumnya haram. Adu domba hukumnya haram. Apalagi adu manusia, lebih haram. Kalau adu setan, wajib.
Jadi kalau setan sama setan lagi berantem, nggak usah ikut campur. Gelar tikar, taruh kopi, nonton. Takbir, takbir. Jangan ikut campur. Nih setan sama setan lagi berantem. Tadi siang udah satu setan lagi ditangkap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Udah tahu gak siapa? Udah lu jangan sebut dah. Gantian, kemarin gue yang ditangkap. Sekarang lu gue jorokin. Alhamdulillah. Biarin pada ditangkep-tangkepin. Kita berdoa juga sekarang supaya Raja Bansos sama Ratu Bansos masuk juga penjara. Amin. Amin. Ya bayangin bansosnya triliunan yang sampai ke masyarakat cuma separuh lagi mana? Lu makan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya nggak peduli mau Raja Bansos, mau Ratu Bansos, mau Putri Bansos yang korupsi makan duit rakyat, tangkap, jebloskan ke penjara. Setuju tidak? Takbir. Kita tunggu tanggal mainnya. Dikit lagi nih Ratu Bansos sama Raja Bansos. Nah, dikit lagi dia perang berdua nih ya kawan. Nah, Raja sama Ratu perang, lu nonton aja dah. Nah, yang nggak doyan kopi pakai teh manis. Nah, nonton. Setuju gak? Setuju gak? Jadi tenang saudara, tapi bukan berarti kita nggak peduli, bukan. Aksi mahasiswa yang lagi besar-besaran saat ini perlu kita dukung selama jalannya benar. Selama mereka membela agama, bangsa, negara, bela rakyat yang tertindas, wajib untuk kita bela, saudara. Wajib. Jangan nggak peduli. Makanya bapak ibu kalau punya anak-anaknya jadi mahasiswa, dia mau ikut aksi, tanya dulu, nih ente mau aksi yang mana nih? Aksi berantas korupsi apa aksi bela koruptor? Nah, kalau aksi bela koruptor larang, jangan. Tapi kalau aksi berantas korupsi, aksi teruskan saudara. Saya dukung semua gerakan mahasiswa, semua gerakan rakyat Indonesia yang ditujukan untuk membela agama, bangsa, negara, dan membela rakyat yang tertindas, membela orang-orang lemah yang dizalimi, untuk melawan segala kezaliman dan untuk menegakkan segala keadilan. Wajib untuk kita dukung, saudara. Setuju tidak? Sahabat santri dimanapun Anda berada, kita sudah menyimak keseluruhan isi video. Jadi kita sudah memahami apa-apa yang mungkin sudah sahabat santri yang dirahmati Allah, keseluruhan isi video sudah kita simak ya. Tentunya kita sudah memahami sedikit apa yang mungkin sudah disampaikan. Kalaupun ada sahabat santri yang sudah memahami tentang video ini, tentunya mari kita jabarkan pengetahuan Anda tentang video ini di kolom komentar. Dan juga terima kasih buat Anda yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa kita ambil hikmahnya tentang apa-apa yang mungkin sudah disampaikan dalam video ini. Dan juga buat Anda yang sudah subscribe channel ini, terima kasih. Buat yang belum subscribe, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Banyak pengetahuan yang mungkin terhalang ya, mungkin tentang keterbatasan kita mungkin dalam memahami sesuatu. Tetapi ketika kita melihat video barusan ya, seakan kita bergulat sendiri dengan pemikiran kita. Apakah penyampaiannya yang mungkin kurang pas, entah penyampaiannya kurang tepat. Tentang hal ini yang harus kita diskusikan di kolom komentar. Tentunya dalam menanggapi sesuatu pro dan kontra itu pasti ada. Nah, dalam hal ini untuk menyikapi pro dan kontra itu kita harus menggunakan akal pikiran yang waras. Dalam diri kita itu mempunyai akal ya. Jadi jangan kita mendengarkan dari sisi buruknya saja. Jangan kita mendengarkan dari sisi baiknya. Kita kumpulkan jadi satu, kita ambil hikmah dari video ini. Jadi buat sahabat santri dimanapun Anda berada, jangan salah paham menanggapi video ini. Maka dari itu, kita diskusikan di kolom komentar. Gunakan akal pikiran yang waras biar Anda tidak konslet. Karena dalam agama kita ditekankan untuk
menggunakan akal, karena manusia yang berakal tentunya dia waras. Terima kasih. Sampai di sini dulu jumpa kita. Mungkin ada sesuatu ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, izinkan saya memetik sebuah kalimat. Jangan mau dibodohin dengan hal-hal yang mungkin terkesan baik. Jadi tetap gunakan akal pikiran yang waras biar Anda tidak konslet. Terima kasih, sampai jumpa.